Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahrun mubarak, syahrun maghfirah, syahrus syiyam, syahrus sadri, wa bizikri tatma'innul qulub, wa bifadlihi taghfiruz zunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqal khatimi lima sabaqan nasiril haqqo bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa huwa asdaqul qailin. Pertama-tama marilah sama-sama sebelum tausiah Ustadz sampaikan terlebih dahulu, marilah kita membaca suratul Fatihah agar kita bisa dapat ketemu lagi bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Doa yang paling mustajab di bulan Ramadan inilah sama-sama agar kita bisa dapat bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Bin niyatil qabul wa bimunatil ulama wa bisyafatir rasul, asil maksud Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio 1007 yang saya cintai. Pada sore hari yang mulia ini, kita sebagai hamba Allah yang patut bersyukur, bersabar, yang dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita sebagai kaum muslimin banyak kita mendalami apa yang sudah kita perbuat, terutama mendalami rasa ikhlas kita. Ikhlas ini siapapun orangnya, ulama pun, kiai pun, aulia pun tetap belajar ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu amalan hati yang disebut goleb, tidak fuad. Karena goleb itu bisa berbolak-balik. Kadang-kadang yazidu wa yankusu, iman itu, hati itu tetap, dan kadang-kadang dia goyah. Maka dalam bulan Ramadan yang mulia ini, bulan yang penuh rahmat, penuh maghfirah, penuh semua kehebatan-kehebatan para aulia-aulia yang ada di bumi ini, diberikan fasilitas oleh Allah, dibuka semua karomah-karomahnya agar umat Nabi Muhammad
sampai doanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ikhlas inilah kita sebagai manusia harus mendalami apa yang kita perbuat itu ikhlas. Pak, kalau ikhlas itu tanamkan ikhlas. Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita sholat? Tanpa didasari dengan ikhlas, maka tertolak ibadah kita. Dengan ikhlas inilah akan membawa kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat menggembirakan. Rasulullah SAW pernah menyetuskan kalimat an-nasu kulluhum halka, semua manusia cilaka, ilal alimun, kecuali orang yang berilmu, wal alimuna kulluhum halka, orang yang berilmu juga cilaka, illal amilun, kecuali orang yang mengamalkannya, wal amiluna kulluhum halka, orang yang mengamalkan juga cilaka, illal mukhlisun, kecuali orang yang ikhlas. Ikhlas ini awalnya diawali dengan huruf alif. Artinya orang yang ikhlas membawa istiqomah dalam kehidupannya. Maka Imam Ramli dalam kitab Jubat mengomentari dalam muqaddimahnya, Pak sahih niyah qoblal amal waqti makrunatun bil awal. Maka perbaikilah di hati kalian, bersihkanlah di hati kalian sebelum kalian berbuat. Waqti makrunatun, sehingga datang dari niat kita, dari awal kita. Kalau bersih hati kita, ada interaksi kita kepada Allah, ketemu kepada yang pertama kita berbuat. Dalamilah ikhlas. Bagaimana contoh ikhlas secara piodal? Mungkin jorok, maaf, afwan. Paling contoh yang paling bisa dimengerti baik kaum atas maupun kaum bawah. Apabila kita membuang kotoran, membuang air besar, itu apakah hijau kuning nggak pernah kita pikirkan. Itulah ikhlas. Itu piodalnya. Tapi secara keilmuan ikhlas itu, orang itu mau menerima, bersyukur dan sabar, dilandasi dengan keilmuan dan dicerdasi dengan ilmu yang dia milikinya. Ikhlas akan membawa kita suatu kebahagiaan nanti kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting orang yang didasari amal perbuatnya dengan ikhlas. Ikhlas asasnya apa? Semata-mata hanya menuntut ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari pahala. Kita tarawih bukan mencari pahala, kita puasa bukan mencari pahala, tapi kita mencari menuntut ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau Allah sudah ridho, soal pahala itu kecil, surga kecil bagi Allah. Yang paling penting kita tuntut ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketepatan bulan Ramadan ini, di samping kita mendalami ikhlas, mari selanjutnya kita dalami dengan ikhlas, kita sambung dengan muraqabah. Dalami muraqabah. Ibadah kita dalam bulan Ramadan ini kita tanamkan dengan muraqabah. Mahual muraqabah, apa itu muraqabah? Ada pengawasan kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita laksanakan, kita punya pengawasan dari Allah. Karena ibadah puasa ini kaitannya dengan Allah. Dalam hadis qudsi dinyatakan, yatruku wa ta'amahu wa sarabahu wa sahwatahu min ajli as-sawmuli wa ana ajzi. Jadi
umat Nabi Muhammad, kita ini meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwat, menjauhkan dari tempat maksiat, bukan karena siapa? Karena aku, kata Allah. As-saumuli, ibadah puasa yang dilaksanakan oleh hamba-hambaku, itu aku yang membalasnya langsung. Jadi kaitannya ibadah puasa ini dari hati amalannya langsung kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada muraqabah, sehingga apapun yang kita laksanakan, kalau kita punya sikap muraqabah, punya sikap hati-hati, insya Allah ibadah kita akan sempurna dan akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan ini yang kita laksanakan endingnya apa sih? Itulah yang digambarkan ujung ayat, la'allakum tattaqun. Jadi la'alla ada la'alla litaroji, ada la'alla litamani, ada la'alla litahqiq. Ini kadang-kadang ada yang ikut Idul Fitri, ya ini mendapat la'alla litamani, hanya angan-angan belaka tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tapi bagi kita ada la'alla litaroji, kita berpuasa, kita tarawih, ada harapan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga ada la'alla litahqiq, la'allakum tattaqun. Jadi betul-betul pasti orang yang berbuat, orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan ini, pasti Allah akan ganjar dan Allah akan berikan ajran ajib, dan Allah akan berikan keriduannya, dan dia menjadi seorang sebagai hamba Allah yang takwa. Pengertian takwa, takut ini kita takut kepada Allah. Bagaimana kita rasa takut kita kepada Allah? Ini yang pertama, kita semua takut kepada Allah. Yang pertama, takut kita kepada Allah menurut tafsir Jalalain li imtisalil awami wa istinawin nawaib. Jadi menjauhkan larangannya, melaksanakan perintahnya. Yang tidak diridhoi oleh Allah kita buang jauh-jauh, yang diridhoi oleh Allah kita laksanakannya. Yang pertama, paling penting itu. Yang kedua, ada tagyir, ada perubahan. Sebagai hamba Allah ada perubahan. Tahun kemarin kita ibadah agak kurang, tahun ini kita penuhi ibadah kita. Itu ada takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tazkiyatun nafs. Selalu kita banyak membersihkan diri. Dan apa yang kita makan, apakah barang halal atau haram, ada tazkiyah. Ini paling penting, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Ini di dalam puasa bulan Ramadan ini kita membersihkan jiwa kita melalui puasa Ramadan ini. Sehingga Rasulullah SAW melontarkan sebuah hadisnya, man shoma ramadana imanan wahtisaban. Man shoma, siapa orang yang berpuasa karena dasarnya iman, didasari dengan iman. Iman itu hakul yakin, ainul yakin. Wahtisaban, hanya menuntut ridho Allah. Wahtisaban, menuntut ridha Allah, menuntut ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, baru Allah mengampunkan dari dosa-dosa kita. Selain dosa syirik, dosa semua yang ada sebesar gunung apapun dihancurkan oleh Allah, dibakar oleh Allah, dihabiskan, sehingga kita kayauma waladatu ummuhu, bagaikan bayi yang baru dilahirkan. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terakhir dari ceramah tarawih ini, yang terakhir kita dalami kesabaran kita. Siapapun itu orangnya, kalau tidak bisa mendalami kesabarannya, jadi yang paling penting kesabarannya, menurut Rasulullah SAW, tahkirun nafsi wa tadliliha. Inilah orang yang sabar, yang pertama bisa mengendalikan hawa nafsunya dan bisa sekaligus mengalahkannya. Ini sabar. Kalau kita dalami, maka kita awali dengan syukur kita. Syukur mau menerima, mau memberi. Ini
karena panitia suruh agak gancang, singkat padat. Jadi syukur mau menerima dan mau memberi. Kalau orang bersyukur mau menerima saja, itu bukan bersyukur, namanya bakhil. Jadi syukur mau menerima dan mau memberi, dan diiringi dengan sabar, dia bisa menempatkan pada tempatnya. Ini kita dalami, kesabaran kita iringi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Balu la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inda adzabi lasadid. Inilah kalau kita bisa memanage syukur kita, maka Allah akan tambah nikmat kepada kita. Inilah menerima nikmat anugerah dari Allah Subhanahu dan mau memberi yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini singkatnya. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita malam ke-7 ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapat inayah dari Allah. Mendapat iringan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun tidak ada yang bisa memberikan hidayah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai penutup saya layangkan satu buah ayat suci Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Terpanggillah orang yang beriman, wahai orang yang beriman. Ista'inu ay utlubul mauna fi umurikum. Itu menurut Jalalain. Ista'inu, mohonlah pertolongan di bulan berkah ini. Segala urusan kalian. Fi umurikum, semua urusan apapun, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dilandasi dengan sabar. Inilah yang saya katakan berkali, sabar bisa menempatkan pada tempatnya. Orang yang tidak sabar itu tidak bisa menempatkan pada tempat. Lalu iringi dengan sholat, tegakkan sholat, tegakkan sholat. Sholat itu adalah kebutuhan bagi kita. Allah nggak butuh sholat, tapi kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat sebagai kehidupan kita, kebutuhan kita dalam sistem hidup kita adalah sholat. Mudah-mudahan dari ayat ini kita bisa ngambil pelajaran bahwa syukur, sabar harus kita dalami. Karena bulan Ramadan ini akan mendidik kita, akan memberikan hidayah kepada kita, akan memberikan maunah kepada kita, baik karakter kita, sosial kita, intelektual kita, kepintaran kita, semua di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang paling penting, sami'na wa ata'na, mendengar dengan khusyuk tapi bisa mau melaksanakannya. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahaladzim. Hadanallahu wa iyyakum ila ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.